Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama masih membahas dalam serial khotbah Yesus Kebanggaanku. Ya, ini harus kita tanamkan dalam hati dan hidup kita, tanamkan dalam pikiran kita bahwa apapun keadaan kita yang menjadi kebanggaan kita bukanlah pencapaian-pencapaian kita. Yang menjadi kebanggaan kita bukanlah hasil jeripaya upaya kita. Yang menjadi kebanggaan kita bukanlah harta benda yang bisa hilang, bisa habis. Tapi yang menjadi kebanggaan kita adalah Yesus. Sama-sama bilang sama saya, Yesus kebanggaan saya. Oleh kanan kirinya kamu harus bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita masuk dalam serial yang ke-12. Dalam bahasan yang ke-12, saya beri tema atau saya beri judul, Yesus yang memberikan kebahagiaan. Sama-sama bilang sama saya punya Yesus yang membahagiakan hidup saya. Bapak Ibu, kita mesti tahu bahwa dasar hidup orang percaya adalah Yesus. Sehingga yang membuat hidup saudara dan saya bahagia bukanlah situasi, bukan keadaan, bukan apa yang ada di depan kita. Tetapi Yesus yang menjadi kebahagiaan kita. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena ini kuat Tuhan taruh di hati saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Agar kita tahu apa itu bahagia di dalam Tuhan. Seharusnya kita anak-anak Tuhan ini adalah orang-orang berbahagia loh saudara. Coba saudara lihat orang sebelah saudara. Kira-kira muka-muka bahagia enggak dia? Hah? Bahagia toh? Bahagia. Harusnya seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, pada realitanya ketika digoncangkan dengan segala sesuatu, maka hilanglah bahagia itu saudara. Lalu sebagian kita mulai berkata, tapi kan manusiawi pendeta. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi, ketika kita diperhadapkan dengan keadaan, maka bahagia saya hilang. Kita akan lihat sama-sama, kita akan belajar sama-sama tentang apa sih bahagia versinya Alkitab. Kita lihat sama-sama di dalam Mazmur pasal 32, ayat 1 dan ayat yang kedua. By the way, wanita-wanita jangan lupa hari Sabtu kita ada ibadah wanita bagi Kristus. Iya kan? Karena kita percaya kita wanita-wanita juga perlu ditanam dalam firman, perlu punya komunitas yang membangun. Jadi hari Sabtu di gereja kita ada ibadah khusus wanita jam 4 sore. Jadi pastikan setiap kita wanita-wanita boleh bergabung. Bapak-bapak boleh ikut nggak Pak? Boleh. Nanti nongkrongnya di belakang sama saya ya. Ibu-ibunya biarin aja beribadah, kita bapak-bapak nongkrong-nongkrong di belakang. Mazmur 32 ayat 1 dan ayat yang kedua. Perhatikan. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang memiliki harta berlimpah, harta banyak, tabungannya banyak, tanahnya banyak, berbahagialah mereka. Amin. Ah, itu yang ngomong amin baru bangun. Alkitab jelas katakan berbahagialah mereka orang yang diampuni pelanggarannya. Setelah itu apa? Yang dosanya ditutupi. Jadi versinya firman Tuhan, orang yang berbahagia itu adalah orang yang menyadari bahwa engkau sudah diampuni. Dosamu sudah ditutupi. Bahkan di ayat yang kedua disatakan selanjutnya, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Yang tidak diperhitungkan pelanggarannya dan yang tidak berjiwa penipu. Jadi maksudnya begini saudara, ketika kita menyadari bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa saya sudah diampuni, pelanggaran saya sudah ditutupi, kesalahan saya tidak diperhitungkan. Itulah yang dikatakan firman Tuhan tentang berbahagialah. Jadi bukan, rekening saya masih 0,00 pendeta. Rekening saya masih belum ada 15 digit pendeta. Saya masih naik sepeda pendeta. Saya masih belum punya ini, belum punya itu. Bagaimana saya bisa bahagia Pak? Engkau sedang mengerjakan bahagia versi dunia. Engkau sedang tidak melakukan bahagia versi apa yang dikatakan firman Tuhan. Itu sebabnya bahagia kita bisa hilang.
Karena apa? Karena kebahagiaan kita berdasarkan apa yang kita miliki. Bukan berdasarkan kita sudah diampuni, kita sudah ditebus, dosanya tidak diperhitungkan lagi, pelanggarannya tidak diperhitungkannya lagi. Itu yang benar, engkau berbahagia. Contoh, saudara punya utang ratusan juta yang saudara bilang sampai 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan tidak akan pernah bisa saya bayar, Pak. Tiba-tiba orang yang datang ngutangin saudara datang. Glenn, sini. Utang lu lunas. Itu saudara masih bisa berdiri tegak aja bagus. Biasanya dengkul langsung lemes kan begini. Aduh, kayaknya tolong cubitin. Jangan-jangan mimpi ini. Kenapa? Karena utangnya lunas. Kita tahu kita nggak bisa bayar, tetapi dianggap lunas. Itu orang seharusnya adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak bisa dia lakukan dianggap lunas. Itulah saudara dan saya. Harusnya kita menyadari saya itu orang berbahagia. Kenapa saya bahagia? Karena sesuai dengan firman Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang dosanya diampuni, orang yang pelanggarannya ditutupi, kesalahannya tidak diperhitungkan kepadanya. Itu orang berbahagia. Jadi dasar hidup seseorang tentang bahagianya itu bergantung kepada firman. Makanya setiap kali kita menghadapi keadaan, situasi yang sulit, kenapa bahagia kita hilang? Karena kita nggak tahu sebenarnya kita sudah punya bahagia yang kekal. Keselamatan yang sudah diberikan kepada saudara dan saya, itulah yang menjadi dasar kebahagiaan hidup orang percaya. Bukan apa yang ada padamu, bukan apa yang kau miliki, bukan. Segala sesuatu bisa digoncangkan, penghasilanmu saudara bisa digoncangkan. Ribuan orang di PHK baru-baru ini. Membuktikan apa? Tidak ada yang tidak bisa digoncangkan di muka bumi ini. Keselamatanmu tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Itulah yang membuat pondasi hidup kita. Bahwa kita adalah orang berbahagia. Jadi dasar hidup orang berbahagia bukan apapun yang kita miliki. Bukan. Itu bisa hilang. Itu bisa gak ada dalam kehidupan kita. Karena nilainya gak kekal gitu loh. Nah coba lihat lagi dalam Mazmur 65 ayat yang kelima. Mazmur 65 ayat yang kelima. Firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang engkau suruh apa? Mendekat untuk diam di pelataranmu. Jadi orang-orang yang mengambil bagian melayani Tuhan, diam di pelataran Tuhan, harusnya adalah orang-orang yang berbahagia. Saya kok melayani Tuhan malah stres, Pak. Dipertanyakan kau sedang melayani Tuhan atau sedang melayani dirimu. Seharusnya Alkitab katakan orang yang dekat dengan Tuhan, dipanggil mendekat kepada pelataran Tuhan, bicara tentang keintiman dengan Tuhan, itu harusnya bahagia. Halo? Bahagia. Berbahagialah mereka orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Baru dikatakan selanjutnya, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi kebahagiaan kita itu seharusnya udah kita miliki selamanya dan tidak pernah bisa hilang ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apapun keadaanmu, engkau tetap orang-orang yang berbahagia. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya orang-orang yang berbahagia. Bilang kanan kirinya, kamu juga harusnya kamu berbahagia loh. Ya, karena itu patokan kita, pondasinya adalah firman saudara. Sehingga akhirnya kita tahu apa status kita, apa keadaan kita. Oh saya adalah orang berbahagia, dari mana lu bahagia? Dari muka lu gak kelihatan. Saya bahagia bukan dari tampilan fisik, dari apa yang saya miliki. Saya berbahagia karena saya tahu saya sudah diselamatkan, dosa saya tidak diperhitungkan, pelanggaran saya tidak diperhitungkan. Dan setiap pelanggaran saya ditutupi oleh darah Yesus. Itu menjadi kebanggaan kita. Jadi itu pastikan dalam hidupmu. Ini dasar saudara. Dasar kekristenan yang harus, pondasinya tuh harus kuat.
Kenapa ada orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sebenarnya sudah diselamatkan, sudah tahu dirinya sudah menerima keselamatan, dosanya sudah diampuni, pelanggarannya sudah ditutup, tapi masih nggak bisa ngalamin kebahagiaan. Ini kan jadi pertanyaan besar. Kenapa ya pendeta, saya tahu nih, saya ikut Tuhan, saya sudah diselamatkan. Tetapi kenapa saya nggak bisa mengalami kebahagiaan itu? Saya pelajari ada dua. Yang pertama, kenapa anak-anak Tuhan Yesus tidak pernah bisa mengalami kebahagiaan yang sebenarnya dia sudah miliki ketika dia diselamatkan. Dosanya diampuni, pelanggarannya ditutup, kesalahannya tidak diperhitungkan. Itu adalah orang berbahagia. Tetapi kenapa tidak bisa mengalaminya? Yang pertama, karena salah pengertian tentang bahagia. Konsep bahagianya, pengertian tentang bahagianya, pemahaman tentang bahagia itu salah. Kenapa salah? Karena kita setiap hari dicekoki dengan pikiran kita, dengan ajaran dunia. Dunia mengatakan bahagia itu kalau lu bisa jalan-jalan ke luar negeri dan dibayarin orang. Ada amin? Tapi apakah jalan-jalan ke luar negeri terus pulang bayar cicilan itu bahagia? Tapi itu konsep dunia yang sudah kita terima setiap hari. Saya bahagia ketika saya di-entertain. Saya bahagia ketika saya dilayani. Saya bahagia ketika keadaan semua baik. Maka konsep saya, pemahaman saya tentang bahagia adalah sama dengan apa yang menurut dunia bahagia. Sampai di sini ngerti? Lalu apa maksudnya pendeta? Ini yang saya mau luruskan. Apa pemahaman keliru yang dunia ajarkan tentang bahagia? Makanya ketika rumah tangga ribut, kita bilang, orang itu bilang rumah tangga lu, aduh hancur rumah tangga gue mah gak ada bahagia-bahagianya. Ngelihat suami model begini, ngelihat istri gayanya begitu, anak-anak berantakan, ya ampun apa yang mau dibilang bahagia? Karena konsep itu konsep dunia yang dunia ajarkan ketika rumah tangga ribut, maka rumah tangga lu gak ada kebahagiaan. Gak ada di pelosok dunia manapun yang rumah tangga tidak ada yang ribut. Wah ini pasti amin semua. Tapi kok pada diem? Saya curiga. Kaki yang main. Gak ada. Jadi konsep bahagia itu bukan ketika rumah tangga gak ada keributan. Bukan, rumah tangga tetap bisa ribut karena dua pribadi dipersatukan. Tapi tetap mereka mengalami kebahagiaan. Kenapa? Karena basic dasarnya bahagianya bukan soal ada pertentangan atau tidak ada pertentangan. Tetapi karena saya sudah diselamatkan, maka saya bahagia. Gitu loh saudara. Jadi ya konsep yang salah ini yang perlu kita luruskan. Ya, pemahaman keliru tentang bahagia yang dunia ajarkan apa itu kebahagiaan, itu yang perlu kita luruskan. Kembali ke firman. Yang pertama, apa pemahaman keliru tentang bahagia yang dunia ajarkan? Yang pertama, bahagia itu adalah keadaan. Itu jelas salah. Karena keadaan saudara dan saya bisa ada proses, bisa ada pembentukan. Ada kalanya engkau berjalan di padang gurun, keadaanmu sedang tidak baik-baik saja. Apakah itu kehilangan bahagia? Harusnya tidak. Kenapa? Karena itu proses. Engkau sedang perjalananmu sedang masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Itulah yang dialami bangsa Israel. Bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, diselamatkan, dibebaskan, lari keluar ke tanah padang gurun. Apa yang terjadi? Mereka mengeluh, mereka komplain saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kenapa kami ada di padang gurun seperti ini? Mana janji Tuhan? Mereka lupa bahwa mereka dulu adalah budak. Seharusnya ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, mereka berbahagia. Sekalipun di hadapan mereka adalah padang gurun. Kan itu yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Kok diselamatin sama Tuhan? Tuhan kok saya udah datang kepada Tuhan, saya udah datang beribadah, rajin ke gereja. Tapi kenapa ini terus terjadi? Masalah ini masih ada, pergumulan ini masih ada, kesusahan ini masih saya alami. Hey, itu proses, itu keadaan, itu cuman transit.
engkau akan melewati hal itu. Karena itu pastikan bahwa keadaan saudara dan saya, apapun keadaanmu, keadaan itu maksudnya di luar kita ya saudara ya. Itu di luar kendali kita. Keadaan itu bisa berubah-berubah. Karena itu jangan engkau tempatkan kebahagiaanmu di atas keadaan. Karena engkau tidak akan pernah mengalami keadaan. Hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Saudara, ada goncangan demi goncangan. Kalau patokan kebahagiaanmu hanya berdasarkan keadaan, maka engkau akan sering kehilangan bahagia. Dan kau mulai akan cari versi bahagiamu yang lain. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Gangguin rumah tangga orang, itu bahagia. Enak aja gitu gangguin laki orang. Yang laki-laki juga, habis gimana ya pendeta? Rumah tangga saya jenuh, kayaknya perlu tantangan, perlu challenge gitu ya. Ya kan telepon-telepon ngumpet-ngumpet sama perempuan lain kan kayaknya deg-deg-deg gitu. Itu enak-enak gitu loh. Kayaknya terpacu gitu adrenalin. Lompat dari gedung Pak. Terpacu adrenalin. Bukan terpacu, pacu-pacu malah itu. Iya kan? Jadi konsep pemahaman atau pengertian tentang bahagia yang salah itu yang pertama bahagia itu keadaan itu salah. Habakuk mengajarkannya. Habakuk 3 ayat 7 dan ayat 8. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Coba buka. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, ini keadaan yang gak baik saudara. Ini keadaan yang gak baik. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, ayat 18 bilang apa? Yes, namun aku akan berbahagia. Aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nabi Habakuk tidak mematokkan bahagianya kepada keadaan. Karena kalau dia taruh kebahagiaan itu pada sebuah keadaan, dia akan kecewa sama Tuhan. Dia Nabi Tuhan, saudara. Tapi kenapa keadaan seperti itu? Wah, kecewa. Itu sebabnya penting kita untuk mengerti bahwa yang dunia ajarkan bahagiamu adalah ketika keadaan semua baik. Baru engkau berbahagia. It's normal katanya. Sesuatu yang normal ketika semua keadaan baik engkau berbahagia. Dan dianggap tidak normal ketika keadaan tidak baik-baik saja engkau berbahagia. Sudah kepukul di otak katanya. Karena dunia mendoktrin seperti itu. Keadaan baik, lu bahagia. Keadaan baik, wajar lu gak bahagia. Normal katanya. Makanya kalau saudara baca di dalam Matius pasal 5 ya, itu tentang khotbah di bukit. Ucapan berbahagia Tuhan Yesus. Yesus nggak bilang begini, berbahagialah orang yang rekeningnya full, berbahagialah orang yang memiliki aset di mana-mana, berbahagialah mereka yang kaya raya. No. Yesus bilang berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah mereka yang dianiaya, berbahagialah mereka yang mengalami kesusahan-kesusahan, berbahagialah mereka. Loh, jadi pertanyaan, yang bahagia yang benar yang mana? Yang Yesus ajarkan bahagia dengan keadaan-keadaan susah. Sekarang saudara mau ikut Yesus atau ikut ajaran dunia? Keputusan ada di tangan saudara. Kalau yang Yesus ajarkan, engkau bisa berbahagia sekalipun keadaanmu tidak menghasilkan kebahagiaan buat hidupmu. Engkau bisa bahagia karena kebahagiaan kita tidak ditaruh di atas keadaan. Kebahagiaan kita karena kita sudah diselamatkan. Dosa tidak diperhitungkan, pelanggaran kita ditutup, kesalahan kita tidak diperhitungkan sama kita. Itu kan bahagia harusnya. Jadi yang pertama kita mesti sadari apa kesalahan yang fatal yang perlu kita tahu tentang konsep atau pemahaman pengertian tentang bahagia yang salah. Yang pertama konsep bahagia yang salah adalah bahagia itu keadaan. Yang kedua, bahagia itu ini masih konsep yang salah tentang bahagia. Bahagia itu hanya perasaan. Wah ini bahaya saudara. Selama perasaanmu nyaman, selama perasaanmu senang, selama perasaanmu happy, maka engkau berbahagia. Tetapi ketika engkau dihianati, engkau dikecewakan, engkau dirugikan, engkau tersakiti perasaanmu, engkau tidak mengalami kebahagiaan. Karena engkau taruh kebahagiaanmu pada perasaan.
Nah saudara lihat hari-hari ini. Ada banyak orang nyakitin perasaan-perasaan sesamanya. Kalau itu kita alami, maka bahagia kita tentu hilang dong. Karena kita taruh kepada perasaan saja. Nah ini yang berbahaya saudara yang dikasih dalam Tuhan ketika kita menaruh rasa bahagia kita di dalam perasaan. Itu sangat berbahaya. Dampaknya kita akan jadi orang-orang yang kehilangan rasa bahagia. Karena tidak sedikit orang yang mut-mutan gitu kan saudara. Atau mudian gitu. Kadang seneng, kadang sedih, kadang kecewa, kadang semua berasal dari backgroundnya. Dan itu yang disebut dengan perasaan yang up and down. Kalau perasaan saudara gampang sekali naik turun sesuai dengan suhu udara, itu repot. Itu repot. Ya kan, suhu udara masih 17, perasaan menungkik. Hilanglah bahagiamu. Suhu lagi panas, perasaanmu lagi enak. Berbahagialah engkau. Kan gak seperti itu. Jadi bahaya sekali kalau kita menaruh rasa bahagia kita kepada perasaan. Apalagi ada orang yang mut-mutan. Aduh, bahaya. Bahaya. Nah jadi kesalahan kedua tentang konsep atau pemahaman yang keliru tentang bahagia. Yang pertama, bahwa bahagia itu adalah sebuah keadaan. Itu keliru. Yang kedua, bahagia itu adalah perasaan. Itu pun keliru. Karena kalau hanya perasaan-perasaan kita, maka repot. Sesuai dengan perasaan kita, kita bahagia. Sedangkan kita banyak perasaan yang tidak bahagianya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa konsep atau pemahaman pengertian tentang bahagia yang salah? Yang ketiga adalah karena bahagia itu menyenangkan diri sendiri. Apa maksudnya? Saudara mungkin pernah lihat di sosial media, tampilan-tampilan. Bahagia itu ketika kita membahagiakan diri sendiri. Buat apa saya membahagiakan orang lain kalau saya tidak pernah dibahagiakan? Buat apa saya menyenangkan hati orang lain kalau hati saya tersakiti? Akhirnya orang akan melakukan sesuatu kepada sesamanya sesuai dengan apa yang orang lain lakukan kepadanya. Itu tidak sesuai dengan firman. Yesus bilang begini, kalau engkau berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepadamu, orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Standar kekristenan berbeda. Jadi kalau engkau merasa bahagia hanya untuk dirimu sendiri, sorry, itu bukan bahagia. Kebahagiaan yang Yesus mau adalah ketika engkau bahagia, engkau bisa melihat orang lain pun bahagia. Jadi kita berbahagia tatkala orang lain bahagia. Kita menderita tatkala ngelihat orang lain menderita. Jangan sebaliknya. Kita berbahagia ketika lihat orang lain menderita. Kita menderita ketika lihat orang lain berbahagia. Nah itu yang sering terjadi hari-hari ini. Makanya banyak netizen-netizen yang jempolnya cablak. Gak senang ngelihat orang lain senang, susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah. Lihat postingan-postingan orang, pasti hasil dari Pertalite nih, pasti hasil dari Pertalite. Curigaan aja gitu loh. Apa aja pasti hasil dari korupsi. Kalau lu gak bisa main sosmed, udah balik aja ke Nokia yang zaman main uler-uleran itu tuh. Itu lebih enak. Otak lebih lempeng. Daripada ngeliatin sosmed, otak lu korslet pak, bu. Gak usah. Kayaknya memang kadang lebih baik gitu. Sama kayak teman kita kan. Evangelis Dauton itu. Handphone itu terus tuh. Baru-baru ini aja diganti. Supaya bisa lihat transferan. Karena kan kok gak bisa lihat. Jadi itu Bapak Ibu. Pastikan setiap kita mesti lihat. Sadari betul bahwa bahagia itu bukan soal saya menyenangkan diri saya sendiri. Itu bukan bahagia, itu egois, itu selfish. Dan itu yang sering terjadi hari-hari ini. Dan itu yang akan terjadi di akhir zaman. Me, myself, and I. Saya, dan saya. Saya gak pusing orang lain bahagia atau enggak, yang penting saya bahagia, that's it. Saya gak pusing selama saya bahagia, orang lain mau menderita, orang lain mau susah, saya bodo amat, yang penting saya bahagia. Itu jahat bos. Itu jahat.
Akhirnya fokus hidupnya hanyalah kepada dirinya sendiri. Dan itu ya penyakit di akhir zaman. Orang tidak lagi mempedulikan sesamanya. Orang tidak lagi mempedulikan lihat sisi kanan, sisi kirinya. Gak ada lagi pertimbangan-pertimbangan tentang hati nurani, itu gak ada. Jadi ujung-ujungnya adalah bahagia itu akhirnya menyenangkan diri sendiri. Jadi konsep yang salah tentang bahagia itu ada 3. Yang pertama, bahagia itu apa yang salah? Keadaan. Yang kedua, bahagia itu apa yang salah? Tentang perasaan. Yang ketiga apa? Bahagia itu berarti menyenangkan diri sendiri. Seharusnya bahagia adalah ketika kita ngeliat orang lain senang. Bahagia adalah ketika kita ngeliat orang lain juga merasa diberkati dengan keberadaan kita. Ya, jadi pastikan. Jadi kenapa, balik lagi pertanyaan awal, kenapa banyak anak-anak Tuhan Yesus nggak pernah bisa mengalami kebahagiaan? Padahal sejatinya dia sudah punya kebahagiaan ketika dosanya diampuni, pelanggaran ditutup, kesalahan tidak diperhitungkan. Itu dia adalah orang berbahagia, tapi tidak pernah mengalaminya karena apa? Karena konsep pemahaman yang salah tentang bahagia. Bahagia itu keadaan, bahagia itu perasaan, bahagia itu untuk diri sendiri. Yang kedua, kenapa anak-anak Tuhan Yesus sampai sekarang masih sulit mengalami kebahagiaan? Padahal ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah orang-orang yang berbahagia. Yang kedua, karena salah memperhatikan. Saudara, apa yang engkau perhatikan bisa mendatangkan damai sejahtera dan kebahagiaan yang melimpah ataupun mendatangkan duka cita yang berlebihan. Tergantung apa yang engkau perhatikan. Saudara lihat, Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama yuk. 3, 4. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus, berlimpah seperti apa? Gelombang-gelombang laut yang tidak pernah. Orang yang pengen bahagia, pengen ngalamin damai sejahtera, tapi yang diperhatikan adalah masalahnya, diperhatikan adalah pergumulannya, diperhatikannya adalah kekhawatirannya, lu gak akan pernah bisa ngalamin. Firman Tuhan jelas sudah katakan, kalau engkau memperhatikan perintahku, engkau memperhatikan firmanku, engkau memperhatikan perkataanku, engkau memperhatikan ketetapanku, maka damai sejahteramu, kebahagiaanmu tidak akan pernah habis. Ada banyak orang yang cari damai sejahtera, banyak orang cari kebahagiaan, tetapi nggak mau di firman. Nggak bisa. Kebahagiaan damaimu akan lenyap, hanya mungkin berbicara tentang waktu. Tapi kalau engkau mau bahagia dan damai sejahtera yang panjang dan tidak pernah habis, tertanamlah dalam firman, saudara. Tuhan sendiri bilang kok tidak pernah habis kebahagiaanmu. Tidak pernah habis damai sejahteramu. Tatkala engkau memperhatikan ini. Saudara coba lihat sekarang. Ketika saudara yang sudah menikah dan yang akan menikah, perhatikan. Ketika yang sudah menikah, baru menikah, atau yang masih masa-masa pacaran. Saya mau tanya, apa yang kau perhatikan? Hah? Saudara gak mungkin kau perhatikan jempol kakinya yang bengkak. Engkau gak perhatikan keteknya yang bau. Engkau gak perhatikan cara tidur dia. Engkau gak perhatikan cara dia ngupil. Enggak. Itu keskip yang kau perhatikan. Engkau cantik. Engkau tampan. Aduh pendeta, dia kalau nguap aja gitu. Ya ampun, seksi banget. Itu nguap lu pendeta. Gimana kalau dia mingkem? Nguap aja. Aduh. Sekarang coba laki lu udah puluhan tahun nguap. Kudanil lu bilang. Gede-gede banget nguap kayak kudanil lu. Karena yang diperhatikan apa? Berbeda. Ketika engkau memperhatikan sesuatu bisa tambah sayang. Engkau memperhatikan yang lain, engkau bisa tambah enak. Orang yang sama dengan cara memperhatikan yang berbeda, itu bisa berubah loh. Sampai sini ngikutin saudara. Jadi hati-hati dengan apa yang kau perhatikan. Kalau engkau hari-hari ini memperhatikan apa yang membuat engkau lemah, engkau takut, engkau khawatir. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Itu sebabnya kenapa Daud dan Goliat ketika ribut, bertengkar, berantem saudara. Daud selon, Daud berani.
Padahal Saul bersama dengan bangsa Israel itu takut ngadepin Goliat. Kenapa? Hanya beda cara memperhatikannya. Daud bukan memperhatikan Goliatnya, Daud memperhatikan Allah. Tapi bangsa Israel bersama Saul memperhatikan kehebatan Goliat, kekuatan Goliat, kelengkapan senjata Goliat, dan hebatnya dia berperang. Gentarlah mereka. Itu sebabnya Daud nggak bilang sama Goliat, "Mak, besar kali." Nah, Daud nggak bilang begitu. Daud bilang begini, "Engkau mendatangi aku dengan tombak panah dan lembing, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau hina itu." Kenapa dia bisa bilang begitu? Karena yang dia perhatikan bukan Goliatnya. Ada banyak dari kita yang perhatikan siapanya? Goliatnya. Akhirnya takut, akhirnya gentar. Apa yang kau perhatikan bisa membuat engkau lemah, bisa membuat engkau kuat. Apa yang kau perhatikan bisa mendatangkan damai sejahtera dan bahagia. Tapi bisa juga menghilangkan damai sejahtera dan bahagiamu. Tergantung apa yang kau perhatikan. Tapi gimana ya pendeta, saya masih punya masalah. Jangan perhatikan masalahnya. Engkau lihat di balik masalah ada apa. Engkau lihat di balik pergumulan ada apa. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau buat. Hanya mungkin kau belum melihat. Nah, belajarlah memperhatikan hal itu, saudara. Makanya Paulus bilang begini dalam 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Firman Tuhan bilang begini. Sebab penderitaan ringan. Kenapa Paulus bilang ringan? Karena nanti ada. Dia compare, dia bandingkan dengan sesuatu yang membuat terlihat ringan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada apa? Ya, kalau Paulus hanya fokus kepada penderitaannya, dia nggak bisa ngomong begini. Dia nggak bisa ngomong penderitaan itu ringan. Dia akan ngomong sama kayak kita, "Aduh, penderitaan saya berat. Hidup saya susah. Ya ampun Tuhan, kok parah amat hidup saya." Dia akan bilang begitu. Tetapi kenapa Rasul Paulus bilang penderitaan saya penderitaan ringan? Karena dia bandingkan, yang dia perhatikan bukan penderitaannya, tetapi apa? Kemuliaan yang dia dapat setelah penderitaan sementara ini. Kembali lagi keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita mau memperhatikan apa? Kesulitan saat ini atau berkat di balik kesulitan? Pengkhianatan saat ini atau kemuliaan di balik salib setelah pengkhianatan? Semua tergantung apa yang kau perhatikan. Perhatikan. Ya, ketika engkau memperhatikan sesuatu, lihat kira-kira yang saya perhatikan mendatangkan ketakutan atau membuat saya beriman. Ya, kira-kira yang saya perhatikan ini membuat saya sakit hati atau membangkitkan iman saya. Segala sesuatu yang kita perhatikan itu bisa mendatangkan dua sisi. Baik sisi yang membangun atau sisi yang melemahkan kita. Karena itu perhatikanlah firman. Please, jemaat Tuhan. Yesus bilang begini, kita hidup bukan dari roti saja. Haleluya. Kita hidup bukan dari roti saja. Betul perlu roti, betul perlu makanan jasmani. Tetapi kita juga hidup dari apa yang menjadi perkataan Allah. Untuk apa? Untuk roh kita. Ayo bangkitkan imanmu, perhatikan firman Tuhan, perhatikan firman Tuhan, perhatikan firman Tuhan. Agar hidup kita semakin hari semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Engkau adalah orang-orang bahagia, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya orang berbahagia. Bilang kanan kirinya, kamu juga orang berbahagia. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri.